Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 11. Sampai 2 pekan lamanya dia berlatih di dalam hutan, sedangkan Keng Hong juga bersamadi terus-menerus untuk mengisi kembali tenaga mujizat yang sebagian dia operkan kepada Kun Liong. 2 pekan kemudian, 2 orang itu melanjutkan perjalanannya. Kun Liong masih agak pening oleh pengaruh kekuatan mujizat yang dimilikinya, mukanya agak kemerahan, sedangkan Keng Hong kelihatan agak pucat. Supek, mengapa kita pergi ke kota Chengtu? Ada apakah di sana? Di tengah perjalanan Kun Liong bertanya. Kota Chengtu berada di tepi laut timur, dan tempat itu kabarnya adalah menjadi tempat tinggal seorang di antara datuk-datuk kaum sesat yang menguasai bagian timur, yaitu Hek bin Tian Sin Lo Ek Bu. Mengingat betapa Xiao Lim Si diganggu 2 kali, pertama oleh orang Kui Engpang dan kedua kalinya oleh putra Bantok Choaong, sangat boleh jadi kalau 5 datuk kaum sesat yang tersohor itu sekarang mengadakan persekutuan. Hek bin Tianxin seorang di antara mereka, maka kiranya dia akan dapat memberi keterangan, karena tempatnya yang terdekat dari sini. Kedua kalinya, di Chengtu terdapat banyak tokoh persilatan golongan putih maupun hitam, dan menjadi cabang besar dari Pek Lian Kau, maka tepatlah kalau kita menyelidiki orang tuamu di sana. Di antara mereka agaknya tentu ada yang mendengar tentang ayah bundamu. Mendengar ucapan ini, giranglah hati Kun Liong dan ia makin kagum dan suka kepada supeknya. Taulah dia bahwa supeknya adalah seorang yang budiman, gagah perkasa dan mulia. Pantas kalau ayah dan ibunya menjunjung tinggi supeknya ini. Di dalam perjalanan, berkali-kali Keng Hong mengajak Kun Liong berlatih dan dia girang sekali ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda itu telah dapat menguasai Tikai Beng. Sungguh pun tenaga menyedot itu belum sekuat dia. Melihat bakat pemuda itu, banyak harapan kelak pemuda ini akan lebih kuat daripada dia sendiri. Apalagi pemuda itu telah memiliki ilmu-ilmu tinggi dan pilihan dari 2 orang kakek sakti. Kun Liong, apakah dahulu ayah bundamu tidak pernah bicara denganmu tentang perjodohan? Perjodohan siapa, Supek? Perjodohanmu, siapa lagi? Ah, belum pernah, Supek. Muka Kun Liong menjadi merah sampai ke kulit kepalanya. Jadi jelas bahwa engkau belum ditunangkan? Belum. Dan engkau sendiri, apakah telah mempunyai pilihan seorang dara untuk kelak menjadi jodohmu? Diberondong oleh pertanyaan-pertanyaan yang terus terang ini, Kun Liong menjadi gugup dan malu sekali. Belum, Supek. Tecu sama sekali tidak memikirkan tentang jodoh. Usiamu sudah 20 tahun, sudah waktunya memikirkan soal jodoh, kata Keng Hong dan pendekar ini tidak melanjutkan percakapan tentang jodoh itu sehingga membikin lega hati Kun Liong. Diam-diam pemuda yang cerdik ini menduga-duga. Mengapa supeknya bicara tentang jodoh? Dan menurut Giokeng, dara itu pun belum ada jodohnya dan orang tuanya selalu mendesak dan membujuknya. Ah, agaknya ada udang di balik batu, pikirnya, ada maksud di balik pertanyaan-pertanyaan supeknya itu. Dia membayangkan wajah Giokeng. Cantik jelita, manis dan menggairahkan. Teringat dia akan mulut yang berkali-kali bertemu dengan mulutnya ketika dia menolong Giokeng. Betapa bibir yang lunak dan halus itu bertemu dengan bibirnya. Baru sekarang dia dapat membayangkan kenikmatan yang luar biasa mengingat pengalaman dahulu itu, padahal ketika dia melakukan hal itu, sama sekali dia tidak ingat apa-apa. Kini terbayanglah kesemuanya itu. Bahkan teringat akan hal-hal yang sekecil-kecilnya. Akan lidah kecil meruncing, ingat akan betapa giginya beradu dengan gigi Giokeng dalam usahanya yang tergesa-gesa dan gugup waktu itu. Jantungnya berdebar, tubuhnya seperti kemasukan getaran panas. Nafsu berahinya terusik oleh kenangan dan bayangan ini. Ada apa, Liong Ji? Keng Hong menoleh. Kun Liong kaget sekali. Tak disadarinya, mulutnya mengeluarkan suara mengeram tadi. Oh, tidak apa-apa, Supek. Tolol kau, dia memaki diri sendiri. Pikiranmu busuk, kotor. Akan tetapi kotorkah mengenangkan seorang dara jelita bagi seorang pemuda? Mengenangkan seorang dara memang tidak kotor, bantahnya sendiri, akan tetapi kalau sudah berlarut-larut memikirkan hal yang bukan-bukan, bisa berbahaya. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di jalan besar yang menuju ke kota Chengtu di tepi lautan timur.
Dari jauh sudah tampak perahu-perahu di tepi pantai, bukan hanya perahu nelayan, akan tetapi juga perahu-perahu besar yang aneh dan asing tampaknya. Kun Leong terpesona melihat laut. Belum pernah dia pergi ke pantai laut. Melihat dari tempat yang agak tinggi ke arah lautan bebas yang tiada bertepi itu, melihat gelombang ombak yang bergerak-gerak tiada hentinya, dia menahan napas saking kagumnya. Akan tetapi setelah mereka tiba di pintu gerbang, Kun Leong merasa penasaran dan tidak senang. Pintu gerbang itu dijaga oleh prajurit-prajurit yang bersenjata tombak. Baru sekarang dia melihat keadaan seperti ini. Dan setiap orang yang memasuki kota itu diperiksa, ditanyai dan dicatatkan namanya di atas sehelai kertas. Ketika Kang Hong dan Kun Leong tiba di pintu gerbang, di situ sedang ada rombongan penari silat yang diperiksa, dan terjadi perselisihan kecil. Kami sudah merantau dan mengadakan pertunjukan silat hampir di seluruh daerah, akan tetapi baru sekarang ini kami diperiksa dan dicurigai. Pemimpin rombongan itu, seorang kakek berusia 50 tahun memprotes. Tak perlu banyak cerewet. Di sini berkeliaran banyak mata-mata pemberontak dan orang jahat. Kalau kau tidak diperiksa, apakah kalian ini termasuk orang jahat atau pemberontak, bentak kepala penjaga. Biarpun sambil mengomel, rombongan penari silat yang terdiri dari 7 orang itu diperiksa, dicatat nama-nama mereka, bahkan alat-alat permainan mereka diperiksa dan digeledah. Yang membuat Kun Leong penasaran adalah ketika dia melihat 2 orang asing yang aneh pakaiannya, aneh pula keadaannya karena matanya biru, kulitnya pucat seperti mayat, rambutnya dipotong sampai di pundak dan ada yang kuning warna rambutnya, memasuki pintu gerbang tanpa diperiksa sama sekali. Kang Hong juga melihat hal ini, akan tetapi dia diam saja. Hanya diam-diam dia memperhatikan 2 orang itu dan mendapat kenyataan bahwa 2 orang itu sebangsa dengan orang asing lihai yang ditemuinya di Lengkok, di rumah Mata Ijin, hanya mereka ini lebih muda. Benarlah dongeng orang bahwa kini banyak terdapat bangsa asing yang aneh itu, terutama di sepanjang pantai selatan dan timur. Tentu mereka datang dengan perahu-perahu besar itu. Karena mereka memasuki kota berbareng dengan rombongan penari silat, agaknya para penjaga mengira bahwa mereka berdua juga anggota rombongan, maka setelah pihak penjaga dan pemimpin rombongan selesai berdebat, Kang Hong dan Kun Leong diperkenankan masuk tanpa banyak pemeriksaan. Juga karena sikap dan pakaian Kang Hong tidak mencolok seperti orang biasa, sedangkan Kun Leong yang menarik perhatian karena kepala gundulnya mudah saja lolos, karena dia dianggap seorang badut di antara rombongan penari silat itu. Ternyata di dalam kota pelabuhan Chengdu itu terdapat banyak orang asing bermata biru. Di sana-sini terdapat rombongan mereka tertawa-tawa dan bicara dalam bahasa yang bagi pendengaran Kun Leong aneh luar biasa. Agaknya iblis-iblis dan setan seperti itulah bicaranya. Mendesis-desis dan mengeluarkan suara tajam-tajam menusuk telinga. Kadang-kadang nadanya naik turun seperti orang bernyanyi. Dia merasa geli dan ingin tertawa mendengar mereka itu bercakap-cakap riuh rendah sambil berjalan di tengah jalan. Bersikap seolah-olah jalan itu jalan mereka sendiri dan semua orang yang berjalan di kanan kiri jalan itu mereka anggap seperti patung saja. Mereka ini orang-orang yang tinggi hati, yang memandang rendah orang lain dan merasa diri pandai sendiri. Demikian Kun Leong mengambil kesimpulan setelah melihat sikap dan gerak-gerik mereka. Akan tetapi harus dia akui bahwa orang-orang itu rata-rata memiliki bentuk tubuh yang baik, tinggi besar dan kelihatannya kuat. Usia mereka rata-rata antara 30 tahun. Yang aneh adalah potongan rambut mereka. Semua dipotong sepanjang pundak dan rambut itu berombak, di belah bagian tengah-tengah. Selain rambut mereka yang potongannya lucu dan warnanya bermacam-macam itu, ada kuning, coklat, putih, dan ada yang kehitaman, juga warna mata mereka membuat bulu tengkuk meremang. Hanya iblis-iblis saja yang matanya tidak hitam, melainkan berwarna-warni seperti itu. Kun Leong tidak dapat menghitung berapa banyaknya orang-orang asing ini, kesemuanya pria. Akan tetapi yang dijumpainya di jalan tentu tidak kurang dari 15 orang banyaknya. Kang Hong mengajak pemuda itu memasuki sebuah warung nasi, lalu memesan makanan dan minuman. Warung atau restoran kecil ini cukup ramai dan yang menarik perhatian Kun Leong adalah 3 orang laki-laki asing yang sedang ramai bercakap-cakap dalam bahasa mereka sambil minum arak. Muka ketiga orang ini sudah merah sekali, tanda bahwa mereka sudah agak mabok. Kun Leong tertegun melihat dari dekat kini jelas tampak betapa orang-orang ini memang aneh. Tubuh mereka yang berkulit putih itu tertutup bulu-bulu halus yang putih kekuningan, tidak kentara dari jauh, dan kulit yang putih itu dihias totol-totol merah.
Harus diakui bahwa wajah mereka itu seperti wajah orang-orang ramah, hampir selalu tersenyum dan tertawa, mata mereka yang berwarna aneh itu selalu berseri. Akan tetapi tetap saja di balik sinar mata ini ada kesombongan dan pandangan yang merendahkan orang lain, terutama terhadap penduduk pribumi. Tiba-tiba seorang di antara 3 orang asing itu, yang kepalanya agak botak, bangkit berdiri dan berteriak memanggil dengan bahasa asing ke bagian dalam, di mana tampak seorang wanita muda, agaknya keluarga dari pemilik restoran. Melihat dirinya dituding dan dipanggil, tentu saja wanita itu menjadi ketakutan dan berlari masuk, melepaskan baki yang dibawanya sehingga terdengar suara nyaring ketika 2 buah mangkuk kosong pecah-pecah. Pemilik restoran segera berlari datang menghampiri laki-laki asing yang kini berteriak-teriak dan memukuli meja, kelihatannya marah itu. Pemilik restoran menjura dan berkata, "Harap Tuan tidak marah, apakah yang Tuan kehendaki dan pesan?" Akan tetapi laki-laki asing itu, kini dibantu 2 orang kawannya, berteriak-teriak dalam bahasa asing sambil menuding-nuding ke dalam dan mengepal tinju, dan ada terdengar terselip dalam rangkaian bahasa asingnya itu kata-kata, "perempuan." Tentu saja pemilik restoran tidak mengerti, dan seorang tamu yang duduknya di belakang Kun Leong, di meja yang berdekatan, berkata kepada pemilik restoran itu. Dia minta supaya dilayani wanita yang kelihatan tadi. Mendengar ini, pemilik restoran menjadi merah mukanya. Dengan bahasa gerak tangan, dia menggoyang-goyang tangannya di depan hidung laki-laki asing itu sambil berkata, "Tidak bisa. Tuan jangan kurang ajar. Dia itu bukan pelayan akan tetapi anakku dan dia tidak boleh diganggu." Des. Kepalan tangan laki-laki itu menghantam, mengenai dada pemilik restoran sehingga pemilik restoran itu terjengkang dan roboh menimpa meja kursi kosong. Keadaan menjadi kalut. Kun Leong bangkit berdiri, akan tetapi tangannya dipegang Keng Hong yang memberi isyarat agar pemuda itu duduk kembali. Kun Leong merasa penasaran sekali, akan tetapi pada saat itu dia melihat 3 orang asing itu sudah bangkit dari tempat duduk masing-masing, berdiri dengan muka ketakutan dan ditundukkan menghadap seorang asing lain yang telah berada di pintu restoran. Orang yang baru datang ini juga seorang asing, akan tetapi Kun Leong memandang kagum. Orang itu masih muda, belum ada 30 tahun, tubuhnya tegap jangkung, pinggangnya kecil tidak seperti yang lain yang rata-rata berperut besar. Rambutnya kuning emas terpelihara bersih dan disisir rapi, di belah tengah dan panjangnya sampai ke bawah telinga sedangkan yang belakang agak panjang diikat dengan pita. Wajah pemuda asing ini tampan dan gagah, pandang matanya yang biru itu tenang dan tidak memandang rendah orang lain sungguh pun di balik itu tersembunyi keangkuhan yang membayangkan tinggi hati. Pakaiannya aneh dan indah, jubahnya yang lebar berwarna kuning, kemejanya putih dan celananya abu-abu. Sepatunya yang aneh bentuknya dan tinggi sampai ke lutut itu terbuat dari kulit yang mengkilap, di pinggangnya tergantung sarung sebatang pedang yang kecil panjang. Dengan suara lantang orang muda asing itu berkata-kata kepada 3 orang tadi yang menjawab dengan kata-kata pendek dan mengangguk-angguk. Setelah pemuda itu mengangkat telunjuk kanannya ke atas dengan gaya memperingatkan, dia memutar tubuh dan pergi dari situ. Tubuhnya tegap jangkung, pinggangnya kecil tidak seperti yang lain yang rata-rata berperut besar. Rambutnya kuning emas terpelihara bersih dan disisir rapi. 3 orang laki-laki tadi lalu duduk kembali dan orang yang memukul pemilik restoran menghampiri orang yang dipukulnya, menjabat tangannya dan digoncang-goncangkan dengan gaya minta maaf. "Tuako, dia minta maaf atas kekasarannya tadi," kata pula orang di belakang Kun Leong yang agaknya mengerti bahasa mereka. Si pemilik restoran tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia menganggap bahwa peristiwa itu timbul karena salah pengertian akibat perbedaan bahasa mereka. Keng Hong berkata kepada laki-laki muda yang duduk di belakang Kun Leong. Agaknya Hyante mengerti bahasa mereka. Orang itu mengangguk dan tersenyum. Mereka itu bangsa Portugis. Karena sudah lama kota ini kedatangan orang-orang bangsa itu, dan pernah ada yang bersahabat dengan saya, maka sedikit-sedikit saya mempelajari dan mengerti bahasa mereka. Mereka itu adalah pelaut-pelaut yang biasanya bersikap kasar, apalagi kalau melihat wanita. Maklumlah, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun mereka berada di atas kapal mengarungi samudera, haus akan wanita. Mengertikah Hyante apa yang diucapkan oleh orang asing muda tadi, dan siapakah dia? Dia adalah Tuan Muda Yuan, putra pemilik kapal kuda terbang. Seringkali dia datang bersama kapalnya, dan dia ditakuti semua orang asing itu.
Agaknya dia mempunyai pengaruh besar di antara mereka. Dia tadi memarahi mereka dan memperingatkan bahwa kebutuhan mereka akan perempuan telah disediakan tempat khusus untuk itu maka mereka dilarang keras mengganggu wanita baik-baik. Kang Hong mengangguk-angguk dan hatinya merasa tidak enak. Mau apakah orang-orang asing ini berkeliaran di sini? Karena penasaran dia bertanya lagi. Tahukah saudara, mereka itu berada di Chengdu mau apa? Biasanya mereka adalah pedagang-pedagang, membawa barang-barang aneh dari dunia mereka dan di sini mereka membeli rempah-rempah, obat-obatan dan juga barang-barang buatan pribumi. Mereka, tentu saja para pemimpin mereka, mempunyai hubungan baik dengan pembesar-pembesar di sini. Kang Hong tidak bertanya-tanya lagi. Sehabis makan dia dan Kun Leong keluar dari rumah makan dan menyewa sebuah kamar di hotel sederhana. Biarlah malam nanti saja kita melakukan penyelidikan. Aku sendiri mungkin akan dikenal orang kalau aku keluar siang ini. Lebih baik engkau saja yang siang ini berjalan-jalan, memasang mata dan telinga. Engkau tentu tidak akan ada yang mengenal dan tidak akan menimbulkan curiga. Kun Leong mengangguk, kemudian dia keluar seorang diri meninggalkan supeknya yang tinggal di dalam kamar. Kang Hong bersama di dalam kamar hotel itu untuk memulihkan tenaganya karena semenjak dia mengoperkan sebagian sinkangnya untuk melatih Tikai Beng kepada Kun Leong, tenaganya belum pulih seluruhnya. Kun Leong yang tertarik sekali melihat laut, begitu mendapat kesempatan ini, tentu saja langsung dia berjalan-jalan ke tepi laut. Ketika dia tiba di bagian pantai yang sunyi, agaknya pantai ini adalah tempat para nelayan minggirkan perahu dan menjemur jala, ikan dan sebagainya, dia melihat seorang laki-laki tua sedang menambal jaring yang bocor seorang diri. Dia mendekati, orang itu mengangkat muka, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Agaknya sudah biasa dia ditonton orang, karena kota pelabuhan itu memang banyak kedatangan tamu, baik pribumi dari luar kota maupun orang asing. Lopek, ramaikah penangkapan ikan musim ini? Kakek itu mengangkat muka, agaknya tercengang, lalu menjawab. Ya, lumayan saja. Penghasilan ikan berkurang, akan tetapi harga ikan naik, berarti sama saja. Semua gara-gara kapal-kapal asing yang datang itu. Kakek itu kedua tangannya memegang jala, maka dia menunjuk ke arah kapal-kapal asing dengan hidungnya ketika mukanya digerakkan ke arah laut. Mengapa gara-gara mereka? Kapal-kapal besar itu mengacaukan lautan, menakutkan ikan-ikan. Agaknya dewa penjaga lautan juga ketakutan melihat rambut kuning mata biru kulit putih itu. Hasil penangkapan ikan akhir-akhir ini menurun. Akan tetapi, orang-orang asing itu doyan sekali makan ikan dan mereka berani membeli mahal sehingga harga ikan naik keras. Kakek itu dengan penuh gairah lalu bercerita tentang kehidupan nelayan di kota itu yang didengarkan penuh perhatian oleh Kun Leong yang memang memancing percakapan. Kemudian pemuda itu bertanya sambil lalu. Lopek. Engkau yang sudah puluhan tahun tinggal di Chengdu, tentu telah mengenal semua orang sini, bukan? Tidak semua. Hanya yang lama tinggal di sini saja. Sekarang banyak pendatang baru, terutama orang-orang dari daerah selatan yang datang bersama kapal-kapal asing itu. Siapa mengenal mereka? Kakek itu mengomel, agaknya di dalam hatinya dia tidak senang dengan kedatangan kapal-kapal itu. Akan tetapi saya kira Lopek tentu mengenal seorang yang bernama Lo Ekbu. Kun Leong melihat betapa wajah kakek itu berubah seketika. Tahukah Lopek di mana tempat tinggalnya? Sejenak kakek itu tidak menjawab, bahkan kedua tangannya yang sejak tadi bekerja ketika dia bicara, kini terhenti. Jelas tampak betapa tangan itu agak gemetar. Kau, sahabatnya, orang muda? Kun Leong menggeleng kepalanya. Bukan, aku hanya ingin tahu di mana tinggalnya orang yang tersohor itu. Rumah dia itu, siapa yang tidak tahu? Di tepi kota sebelah utara, rumah gedung besar yang di atas atapnya ada ukiran naga, seperti rumah kuil. Sudahlah, aku masih banyak pekerjaan, maafkan orang muda. Bergegas kakek itu meninggalkan Kun Leong menghampiri perahunya dan memeriksa perahu itu. Kun Leong maklum bahwa kakek itu menjadi takut untuk bercakap-cakap dengan orang yang mengenal atau mencari datuk kaum sesat itu, akan tetapi yang dikehendakinya, alamat datuk itu, telah terpegang, maka dia pun pergi dari situ, menuju ke utara. Belum lama dia berjalan, sebelum sampai di tepi kota sebelah utara, dia melihat ribut-ribut di pinggir sebuah pasar dekat pantai.
Cepat dia menghampiri dan melihat betapa rombongan penari silat yang pagi tadi bersama dia memasuki kota dan agaknya membuka pertunjukan di tempat itu, sedang berhantam melawan 3 orang asing yang tadi dia lihat dalam restoran. Agaknya 3 orang asing itu sudah mabok, muka mereka merah sekali dan mereka berhantam melawan 3 orang dari rombongan penari silat. Kun Leong menonton penuh perhatian dan melihat betapa 3 orang asing itu gerakannya tidaklah selincah 3 orang lawannya, akan tetapi mereka itu rata-rata memiliki tubuh yang kuat dan kebal. Beberapa pukulan yang mereka terima tidak merobohkan mereka dan kini mereka mengamuk dengan pukulan-pukulan yang keras sekali. 2 orang anggota rombongan penari silat kena dipukul dan roboh untuk tak dapat bangun kembali, pingsan. Keras benar pukulan orang-orang itu. Melihat ini Kun Leong sudah meloncat ke depan. Karena tadi dia melihat betapa 3 orang asing itu bersikap kasar dan mengacau, maka kini dia berpendapat bahwa tentu 3 orang asing itu yang menimbulkan perkelahian. Hei, berhenti. Kalian ini orang-orang asing yang kasar dan kurang ajar. Mengapa mengganggu orang yang sedang mengadakan pertunjukan? Teriak Kun Leong sambil meloncat ke depan dan menangkis pukulan orang asing ketiga yang sudah hampir merobohkan lawannya. Sambil menangkis, Kun Leong mengerahkan sinkangnya. Duh! Orang asing itu mencak-mencak, berjingkrak sambil memegangi lengan tangannya yang terkena tangkisan Kun Leong. Ternyata tulang lengannya telah patah. 2 orang temannya menjadi marah sekali. Sambil memaki-maki dalam bahasa mereka, 2 orang asing itu menerjang maju. Pukulan kedua tangan mereka yang keras itu menyambar-nyambar. Sikap mereka seperti 2 ekor kerbau mengamuk. Kun Leong tidak menjadi gentar. Dengan mudah saja dia mengelak dengan loncatan ke atas. Tubuhnya mencelat seperti dilontarkan ke atas kepala kedua orang lawannya, kedua kakinya menginjak punggung dan mendorong. Dia tetap tidak hendak menyerang orang maka dorongan kakinya hanya membuat 2 orang itu terhuyung. 2 orang asing itu makin marah. Mereka membalik dan menyeruduk kembali dengan ganas. Kun Leong mengelak ke samping, kakinya dilonjorkan ketika dia berjongkok dan kedua orang itu terjungkal, roboh menelungkup mencium tanah. Terdengar sorak-sorai orang-orang yang menonton. Baru sekali ini mereka melihat ada orang asing, biadab, itu dihajar. Biasanya, tidak ada yang berani melawan orang-orang asing ini karena pembesar setempat sudah mengeluarkan pengumuman agar tidak mengganggu mereka yang disebut tamu-tamu agung, itu. Memang benar bahwa orang-orang asing itu royal mengeluarkan uang dalam membeli sesuatu, akan tetapi sikap mereka angkuh dan memandang rendah kepada penduduk pribumi. Begitu angkuhnya sehingga kadang-kadang mereka itu melakukan hal-hal yang amat menghina, misalnya, orang asing itu berani secara main-main menowel pipi atau menjamah dada seorang dara yang bertemu di tengah jalan. Kun Leong mengambil keputusan bahwa kalau 2 orang itu masih nekat, begitu memukul lagi dia akan menangkis dengan pengerahan tenaga. Akan tetapi begitu kedua orang itu bangkit, tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan betapa kaget hati Kun Leong ketika tiba-tiba di depan kedua orang itu telah berdiri pemuda asing yang tadi. Dia terheran-heran menyaksikan gerakan pemuda itu yang jelas menunjukkan gerakan seorang ahli ginkang. Pemuda itu kembali bicara nyaring, agaknya memarahi ketiga orang asing itu dan telunjuknya menuding keluar. 3 orang asing itu dengan kepala tunduk, muka kemerahan, lalu berjalan pergi yang patah lengannya tadi masih mengerang kesakitan. Setelah ketiga orang itu pergi, pemuda itu membalikkan tubuhnya, membungkuk kepada Kun Leong dan berkata dalam bahasa pribumi yang cukup lancar biarpun nada suaranya terdengar lucu dan asing. Harap saudara maafkan kalau 3 orang kasar tadi mengganggu pertunjukan saudara-saudara di sini. Maklumlah, mereka belum pernah melihat orang-orang mengadakan pertunjukan di tempat terbuka. Kun Leong juga membungkuk. Diam-diam dia tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda asing ini pandai bicara dalam bahasa pribumi dan sikapnya sama sekali tidak sombong, bahkan ramah dan merendah. Saya bukan dari rombongan penari silat, harap Tuan minta maaf kepada mereka itu. Mendengar ucapan Kun Leong ini, pemuda asing itu mengangkat dada dan memandang tajam, mengerutkan alisnya yang berwarna agak kuning, tidak sekuning rambutnya. Tuan bukan anggota mereka? Dia mengulang. Kalau begitu, mengapa Tuan menyerang orang kami? Saya tidak menyerang, merekalah yang menyerang saya. Saya melihat mereka memukul para penari silat, maka saya berusaha mencegahnya dan mereka menyerang saya. Sikap pemuda asing itu berubah, agaknya dia penasaran, dan juga tertarik sekali.
Kau bilang tidak menyerang akan tetapi seorang di antara mereka sampai patah tulang lengannya. Agaknya Tuan seorang pendekar, ya? Sama sekali bukan, jawab Kun Leong. Saya bukan pendekar, akan tetapi 3 orang sahabat Tuan tadi adalah orang-orang jahat yang tidak semestinya dibiarkan berkeliaran seperti binatang buas yang suka mengganggu orang. Akan tetapi pemuda asing itu tidak memperhatikan kata-kata ini, hanya memandang penuh perhatian, kemudian berkata, "Saya ingin sekali melihat kepandaian Tuan. Marilah kita menguji kepandaian masing-masing secara bersahabat." "Apa? Tuan menantang saya untuk bertanding? Perang saling pukul, mana bisa secara bersahabat?" "Saya tidak menantang untuk bermusuhan, akan tetapi untuk, untuk tibu." "Ya, untuk tibu. Marilah Tuan sambut serangan saya." Dan pemuda asing itu dengan penuh semangat lalu menerjang maju, menyerang dengan pukulan tangan terkepal, akan tetapi gerakannya lincah sekali dan pukulannya membawa angin pukulan yang mengandung tenaga dalam. Kun Leong mengelak cepat. Makin terheran-heran karena jelas dari pukulan itu bahwa si pemuda asing yang tadi dia lihat pandai menggunakan ginkang, kini ternyata memiliki tenaga sinkang yang hebat pula. Wut-wut. Ciut. Pemuda asing itu telah melanjutkan serangannya, kedua tangannya secara bertubi memukul dan ketika Kun Leong mengelak 2 kali dengan cepat, kaki kanan pemuda asing itu menyusul dengan sebuah tendangan yang amat berbahaya, karena seluruh tubuhnya ikut terbang, dan kaki kiri menyusul tendangan kaki kanan. Itulah ilmu tendangan Soan Hong Tui, tendangan angin badai, yang amat lihai. Kun Leong tidak dapat mengelak lalu bergerak menangkis sambil mendorong. Des! Aug! Pemuda asing itu terlempar, akan tetapi dapat berjungkir balik dan turun sambil berdiri. Dia tadi berteriak karena kakinya yang tertangkis terasa nyeri, sungguh pun tidak sampai patah seperti lengan temannya tadi. Bagus, kau hebat. Sambutlah. Dia menyerang lagi, kini benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan kepandaian silatnya yang aneh namun cukup hebat. Gerakannya seperti seekor burung Garuda menyambar-nyambar, kedua tangan dikembangkan, kadang-kadang dikepal kadang-kadang dibuka seperti cengkeraman. Kun Leong makin kagum dan dia pun cepat mengimbangi kelincahan lawan, mengelak ke sana-sini dan berusaha menghentikan serangan-serangan itu dengan menjatuhkan lawan tanpa melukai sampai parah. Ketika untuk kesekian kalinya pemuda asing itu menubruk dengan kedua tangan terpentang, Kun Leong menyambut kedua tangan itu sambil mengerahkan sinkang untuk menempel, akan tetapi dia tidak mau menggunakan tikai beng, hanya sekedar membuat kedua tangan lawan melekat pada tangannya. Pemuda asing itu terkejut berusaha menarik kembali kedua tangannya, namun sia-sia belaka, kedua telapak tangannya seperti melekat pada tangan pemuda itu. Kembali dia membetot dan saat itu dipergunakan oleh Kun Leong untuk mengerahkan tenaga mendorong dan tubuh pemuda asing itu terlempar ke belakang sampai 4 meter dan jatuh terbanting. Akan tetapi dia dapat cepat meloncat bangun kembali, tersenyum kagum sambil mengebut-ngebutkan jubahnya yang kotor. Dari tempat dia terjatuh, dia membungkuk ke arah Kun Leong dan berkata, "Saudara hebat sekali. Saya Yuan de Gama mengaku kalah." "Siapakah nama saudara?" Menyaksikan sikap pemuda asing yang dengan jujur dan wajah berseri mengakui kekalahannya, Kun Leong menjadi tertarik dan senang hatinya. Dia pun membungkuk berkata, "Tuan juga hebat. Nama saya Yap Kun Leong." "Terima kasih, sampai jumpa lagi." Pemuda asing itu membalikkan tubuhnya dan berjalan dengan cepatnya menuju ke utara. Kun Leong tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang mendekatinya untuk memuji dan bertanya-tanya, dia pun cepat melangkah dan menuju utara, bukan sekali-kali membayangi si pemuda asing, melainkan karena dia hendak melanjutkan penyelidikannya di rumah Hek Bin Tianxin seperti yang telah ditunjukkan oleh nelayan tua tadi. Agar tidak disangka membayangi pemuda bekas lawannya, dia sengaja memperlambat langkahnya sampai pemuda di depan itu lenyap di sebelah tikungan. Kun Leong hanya melihat-lihat dari luar. Rumah Hek Bin Tianxin memang besar dan megah. Agak aneh juga karena di bagian atapnya terdapat ukiran seekor naga seperti yang biasanya terdapat pada bangunan kuil. Agaknya Datuk Kaum Sesat itu hendak menyesuaikan rumahnya dengan julukannya. Dia berjuluk Hek Bin Tianxin, malaikat muka hitam, maka sudah sepatutnya kalau rumah seorang malaikat mempunyai penjaga seekor naga. Setelah mempelajari keadaan rumah gedung itu dari luar, Kun Leong lalu kembali ke rumah penginapan.
Hari telah mulai senja ketika ia tiba kembali di kamar penginapan di mana Kang Hong telah menantinya. Kun Leong segera menceritakan tentang rumah datuk kaum sesat itu dan sama sekali tidak mau menceritakan tentang peristiwa yang terjadi dengan pemuda asing, karena hal itu dianggapnya tidak ada sangkut pautnya dengan supeknya dan dengan maksud kedatangan mereka berdua di kota itu. Setelah kau pergi, aku tadi pun pergi diam-diam mengunjungi beberapa orang tokoh Kang Ou yang berada di sini. Mereka itu sama sekali tidak tahu dan tidak pernah mendengar di mana adanya orang tuamu. Jalan satu-satunya untuk mencari keterangan agaknya harus dari golongan hitam. Dan menurut cerita mereka, ada hal-hal aneh di kota ini. Sikap para orang asing itu mencurigakan sekali karena menurut keterangan yang kuperoleh, selain mereka itu berhubungan dengan para pembesar, juga kelihatan ada orang asing yang mengunjungi Hek bin Tianxin. Katanya mereka itu hanya pedagang biasa. Jangan-jangan mereka terlibat pula dalam urusan kejahatan. Kun Leong berkata dan teringatlah dia kepada pemuda asing bernama Yuan de Gama tadi. Melihat sikap pemuda itu, agaknya bukan dari golongan penjahat, dan ilmu kepandaiannya benar-benar tak boleh dipandang ringan. Malam hari itu, Kang Hong dan Kun Leong keluar dari rumah penginapan. Hari telah jauh malam dan kota Chengdu sudah mulai sepi, rumah-rumah sudah menutupkan daun pintu. Jangan sembarangan turun tangan. Kita menyelidiki saja dulu, dan andai kata di sana tidak ada apa-apa, biarkan aku yang langsung menjumpai Hek bin Tianxin dan secara berterang menanyakan kepadanya tentang ayah bundamu, juga tentang penyerbuan ke Xiao Limsi. Mengingat akan kedudukan dia sebagai datuk dan aku sebagai ketua Qin Ling Pai, kiranya dia akan suka bicara berterus terang. Kun Leong mengangguk dan memang dia pun tidak ingin melakukan sesuatu, kecuali kalau terjadi apa-apa yang memaksanya melakukan sesuatu. Dengan mudah saja kedua orang ini meloncati pagar ruji besi yang melingkari rumah besar itu, kemudian dengan gerakan ringan tanpa menimbulkan suara, mempergunakan ginkang untuk menyelinap mendekati rumah, mengitari rumah itu kemudian menghampiri bagian belakang. Atas isyarat Kang Hong, mereka melompat ke atas genteng di bagian belakang tanpa menimbulkan suara, kemudian merayap ke bagian di mana tampak penerangan dan di bawah itu terdengar suara orang bercakap-cakap. Dengan hati-hati Kang Hong menggeser genteng dan dari celah-celah atap mereka mengintai ke bawah. Ruangan itu lebar dan perabot-perabotnya mewah. Di sepanjang dinding terdapat tempat lilin dari kayu berukir, sedangkan lilin yang menyala tertutup kaca bulat yang membuat cahaya lilin menjadi terang. Karena banyaknya lilin dan lampu minyak dari perak yang tergantung di ruangan itu, maka ruangan itu terang sekali seperti siang hari. Banyak lukisan-lukisan indah tergantung di dinding dan di sana-sini terhias tirai sutera berwarna-warni, membuat suasana kamar itu kelihatan indah dan menyenangkan. Ada dua jendela di kamar besar itu yang berada di kanan kiri, keduanya menembus ke udara terbuka sebuah taman sehingga hawa di kamar itu cukup sejuk. Meja kursi yang terdapat di ruangan itu semua mengkilap, dan buatannya halus, sedangkan kedua jendela itu pun langkahnya terhias kayu ukir-ukiran yang dicat indah. Ada 7 orang yang berada di ruangan itu, duduk seenaknya di atas kursi-kursi dan bangku-bangku yang agak berjauhan letaknya. Mereka duduk berhadapan merupakan setengah lingkaran, masing-masing menghadapi meja kecil di mana terdapat tempat bunga yang berisi bunga-bunga segar dan cawan-cawan terisi arak. Ketika Kun Leong memperhatikan orang-orang itu, dia terkejut melihat bahwa di antara mereka terdapat 2 orang asing bermata biru berkulit putih. Yang seorang sudah tua, kepalanya bagian atas botak pelontos seperti kepalanya sendiri, bahkan lebih licin seperti kaca yang menutupi lilin-lilin itu, mengkilap, rambutnya hanya tumbuh di sekeliling kepalanya saja, akan tetapi anehnya rambut yang tumbuh ini cukup lebat, demikian pula jenggotnya dan kumisnya. Kun Leong bergidik membayangkan bagaimana jadinya kalau kelak kepalanya yang gundul itu mau tumbuh rambut, yang tumbuh hanya sekeliling kepala seperti kakek asing ini. Lebih baik gundul kalau begitu. Orang asing kedua tadinya dia kira Yuan de Gama, akan tetapi setelah dipandang dengan teliti, ternyata bukan. Orang-orang asing ini begitu sama mukanya. Orang ini pun masih muda, paling banyak 30 tahun, juga tampan seperti yang lain, akan tetapi jauh bedanya dengan Yuan de Gama. Lekukan dagu dan tarikan mulut orang ini membayangkan kekejaman dan kesombongan, sedangkan sinar matanya yang biru kehijauan itu galak sekali. Bentuk hidungnya yang seperti burung kakak tua itu serupa benar dengan bentuk hidung kakek botak. Pakaian mereka berdua sama anehnya, sama pula dengan pakaian yang dipakai Yuan de Gama tadi,
hanya bedanya, jubah kakek botak itu lebih besar dan panjang, dengan kantung-kantung besar sekali. Kang Hong juga terkejut karena dia mengenal kakek asing botak itu sebagai kakek yang pernah dijumpainya ketika dia bersama istrinya menghajar mata Ijin di Lengkok kurang lebih 5 tahun yang lalu. Yang lain-lain dia tidak mengenalnya, hanya dapat menduga bahwa laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun yang duduk di atas kursi tuan rumah, membelakangi pintu dalam, tentulah Hek bin Tian Sin Lo Ek Bu, selain diketahui dari kedudukannya, juga dapat diduga dari mukanya yang berkulit hitam. Seorang lain yang berpakaian seperti pembesar kiranya adalah pembesar yang berkuasa di Chengdu, dan di sebelahnya yang berpakaian seperti seorang panglima tentulah komandan pasukan yang memimpin penjagaan di pantai sebelah timur, yang markasnya berada tidak jauh dari kota Chengdu. Dua orang lagi adalah Tosu-Tosu yang kalau dia tidak salah menduga, adalah orang-orang Pek Lian Kau. Dugaan Kang Hong memang tidak keliru dan ketika dia mendengar percakapan mereka itu, berubah wajah pendekar ini. Kiranya mereka itu merupakan persekutuan yang hendak melakukan pemberontakan. Kami hanya bermaksud membantu, karena Kaisar telah menolak untuk mengadakan perdagangan dengan kami, menolak kami untuk membuat pangkalan dagang di sini. Kalian tahu bahwa kami hanyalah pedagang, tidak berniat menjajah. Kami membutuhkan sutera, teh, dan barang-barang kerajinan untuk kami beli, sedangkan kami datang membawa dagangan hasil bumi. Juga kami membutuhkan rempah-rempah dan bahan-bahan obat. Jangan khawatir, untuk perjuangan saudara-saudara, kami akan membantu mengeluarkan biayanya, dan kelak kalau berhasil, kami hanya minta agar diizinkan membuka pangkalan perdagangan di sini, kata kakek asing botak dengan suara lancar. Kami percaya akan kerjasama dan bantuan Tuan Legaspi Selado, jawab orang yang berpakaian sebagai pembesar sipit. Akan tetapi kedudukan kerajaan kuat sekali, dan kami kekurangan pasukan. Pasukan-pasukan penjaga yang ada di pantai timur ini tidak terlalu besar ditambah dengan para anggota Pek Lian Kau, jumlahnya masih belum ada 1/10 tentara kerajaan. Melakukan pemberontakan secara berterang merupakan hal yang berbahaya sekali, karena menjadi perang terbuka. Apa yang dikatakan Tung Taijin, benar, kata Panglima yang berpakaian komandan pasukan. Selain pasukan pemerintah besar sekali, juga di sana terdapat banyak pemimpin yang lihai ilmu kepandaiannya. Jelas bahwa Panglima ini merasa jerih. Tentang itu, mengapa Chiang Kun, Panglima, merasa khawatir? Kami dari Pek Lian Pai mempunyai banyak orang sakti untuk menghadapi mereka dan kami berhubungan juga dengan tokoh-tokoh perbatasan di Nepal. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hahaha. Kakek asing yang disebut namanya Legaspi Selado itu tertawa bergelak sambil memandang ke atas sehingga perutnya yang gendut terguncang-guncang. Memang Taijin dan Chiang Kun terlalu kecil hati. Orang-orang petualang seperti kita, mengapa mesti takut? Kalau tidak berani menempuh risiko, mana mungkin akan dapat berhasil? Bagaimana katamu, sahabatku Hek bin Tian Sin? Si muka hitam menyeringai. Memang tak dapat disangkal kebenaran pendapat kalian semua. Tung Taijin dan Bong Chiang Kun keduanya benar karena kita harus berhati-hati, pihak lawan terlalu kuat. Dan saudara Legaspi Selado juga benar bahwa kita harus berani. Akan tetapi, kalau orang-orang Kang Ou yang sakti membantu pemerintah, dan para datuk tidak mau bersatu, agaknya memang berat bagi kita. Sayangnya, 4 orang datuk yang tadinya sudah bersemangat, kini kendur lagi semangatnya, menganggap perjuangan ini terlalu berbahaya, tidak sesuai dengan hasilnya untuk mereka nanti. Hahaha, kalau memang kalah kuat, mengapa takut? Kami sanggup menyediakan senjata-senjata api dan melatih pasukan kalian. Dengan senjata api, kiranya kita akan jauh lebih kuat. Kami membawa meriam-meriam di kapal, kalau perlu dapat kami datangkan lagi dari barat. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Pemberontak-pemberontak hina. Dan tampak sesosok bayangan yang gerakannya cepat sekali melayang masuk ke dalam kamar itu. Kun Leong dan Kang Hong terkejut sekali melihat bahwa yang meloncat masuk itu adalah seorang gadis muda yang cantik. Begitu masuk, gadis itu sudah mencabut pedangnya dan menyerang Tung Taijin sambil memaki. Pembesar terkutuk. Pengkhianat bangsa. Orang macam engkau harus mati. Terang-terang. Bong Chiang Kun yang duduk dekat Tung Taijin sudah mencabut goloknya dan menangkis tusukan pedang ini. Seorang Tosu dari Pek Lian Kau yang duduknya dekat, cepat menubruk maju untuk menangkap gadis itu.
Agaknya dia terlalu memandang rendah kepada Dara yang muda usia itu, maka dia hendak menangkapnya begitu saja. Tosu pemberontak, robohlah! Gadis itu tiba-tiba membalikkan tubuh, tangan kirinya memukul dengan kecepatan yang luar biasa. Duh! Tosu Peklian Kau yang sama sekali tidak menduga akan serangan ini, kena dihantam dadanya dan dia roboh terjengkang, meringis menahan nyeri, akan tetapi tetap saja dia muntahkan darah segar tanda bahwa pukulan itu telah mendatangkan luka di dalam dadanya. Cering! Ai! Dara itu menjerit kaget ketika sebuah golok besar menghantam pedangnya dan pedang itu terlepas dari pegangannya. Kiranya Hek bin Tianxin sudah turun tangan dan sekali pukul saja pedang di tangan Dara itu telah terlepas. Si muka hitam ini tertawa bergelak melihat hasil golok besarnya yang lihai. Maklum bahwa pihak lawan amat lihai, Dara itu sudah meloncat secepat burung walet terbang ke arah jendela yang terbuka dari mana tadi dia meloncat masuk, dengan niat untuk melarikan diri setelah pedangnya terlempar. Wih, hendak lari kemanakah, Nona? Kakek asing berkepala botak bertanya, suaranya nyaring disusul suara, tar, dan tampaklah sinar putih seperti ular menyambar ke arah jendela. Ujung pecut yang berwarna putih itu telah melibat kedua kaki Dara itu yang menjerit kaget dan sekali tarik, tubuh Dara itu terbanting ke atas lantai di depan kakek asing itu. Si kakek memberi aba-aba dalam bahasa asing kepada pemuda asing yang berdiri memandang. Pemuda itu menubruk ke depan, sambil tersenyum tangannya bergerak menyambar. Plak, tengkuk belakang telinga kiri Dara itu ditampar dan Dara itu pingsan, tak dapat bergerak lagi. Hahaha. Beginikah yang kau maksudkan orang-orang lihai yang membantu pemerintah, Tong tak izin? Legaspi Selado berkata sambil tertawa. Kalau hanya begini saja, biar ada 10 orang masih dapat dihadapi oleh anakku Hendrik ini. Hendrik, atau lengkapnya Hendrik Selado, tertawa dan menatap tubuh Dara yang telentang di atas lantai itu dengan penuh gairah. Dara itu memang cantik dan bentuk tubuhnya padat langsing menarik hati. Sementara itu, Kang Hong berbisik. Tunggu aku kacaukan mereka. Kalau mereka mengejarku, kau tolong Dara itu, bawa lari lebih dulu keluar kota. Tunggu aku di luar kota sebelah barat. Kun Leong mengangguk dan sekali berkelebat, supeknya itu sudah lenyap. Kun Leong memandang ke dalam ruangan itu dengan jantung berdebar tegang, tidak tahu apa yang akan dilakukan supeknya, namun dia sudah siap untuk menolong Dara cantik itu. Tak lama kemudian, tampak sinar berkelebat ke beberapa penjuru di dalam ruangan itu dan disusul suara nyaring. Ruangan itu menjadi remang-remang karena kaca lilin telah pecah, lilinnya padam. Semua ini terjadi amat cepatnya dan mereka yang berada di dalam ruangan menjadi panik ketika tampak bayangan 2 orang melayang ke dalam ruangan itu. Tar. Wut! Pecut di tangan Legaspi dan golok besar di tangan Hek bin Tianxin bergerak menyambut bayangan 2 orang itu. 2 orang itu memekik ngeri dan roboh, tewas seketika. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa marahnya kedua orang sakti ini ketika melihat bahwa yang menjadi korban senjata mereka itu adalah 2 orang penjaga yang menjadi pengawal Tung Taijin. Kembali ada 2 orang melayang masuk. Sekali ini 2 orang sakti itu tidak mau sembrono turun tangan, akan tetapi 2 orang itu terbanting ke atas lantai dalam keadaan sudah pingsan. Keparat, siapa berani main gila di rumahku? Hek bin Tianxin sudah melayang keluar melalui jendela kiri dari mana tadi para penjaga itu melayang masuk, disusul oleh Legaspi dan putranya yang bernama Hendrik itu. Bong Chiangkun sudah mengawal Tung Taijin untuk mundur dan masuk ke dalam melalui pintu. Sedangkan 2 orang Tosu Pek Lian Pai menjaga di situ agar Dara yang tertawan itu tidak melarikan diri. Di luar terdengar suara melengking tinggi yang menggetarkan seluruh tempat itu bahkan rumah itu seperti ikut tergetar. Mendengar ini Kun Leong menduga bahwa inilah suara supeknya yang menantang dan memancing keluar orang-orang yang lihai dari dalam ruangan. Maka dia lalu melayang masuk melalui jendela. 2 orang Tosu terkejut. Keadaan remang-remang maka mereka tidak berani lancang turun tangan, khawatir kalau-kalau salah tangan seperti yang terjadi tadi. Akan tetapi betapa kaget dan marahnya ketika bayangan yang melayang masuk itu langsung menyambar tubuh Dara yang menjadi tawanan. Mereka hendak mengejar, akan tetapi 2 kali tangan kiri Kun Leong mendorong disertai sinkangnya sedangkan tangan kanan dipakai memanggul tubuh Dara itu, dan 2 orang Tosu itu terpental dan terjengkang. Mereka tidak terluka karena Kun Leong memang tidak mau melukai mereka,
Akan tetapi mereka terkejut setengah mati karena dorongan hawa mujizat yang dapat merobohkan mereka tadi saja sudah membuktikan bahwa Hueshio, yang menyelamatkan darah itu adalah lawan yang terlalu tangguh untuk mereka. Betapapun juga, merasa bahwa hal itu menjadi kewajiban mereka meloncat lalu mengejar sambil berteriak. Tahan penjahat yang melarikan tawanan. Mereka semua berkumpul di atas genteng, bingung karena mereka kehilangan penjahat yang mengacau tadi. Kemana perginya setan itu tadi? Legaspi bertanya penuh penasaran. Dia mendengar juga lengking yang luar biasa itu dan tahulah dia bahwa yang mengeluarkan suara itu memiliki kaikang yang amat hebat, yang membuat dia merasa seram juga. Akan tetapi karena dia bukan seorang penakut, maka dia telah mengejar ke tempat itu, dibayangi oleh Hek bin Tianxin yang memiliki gerakan tidak kalah cepatnya. Akan tetapi mereka hanya melihat bayangan orang berkelebat dan lenyap. Celaka, tawanan dilarikan orang. Teriakan dua orang Tosupek Lianpai ini makin mengejutkan mereka. Siapa yang melarikan? Bentak Hek bin Tianxin penasaran. Kami tidak mengenal karena cuaca agak gelap, akan tetapi dia seorang Hueshio gundul. Dia lihai sekali, merobohkan kami hanya dengan hawa dorongan tangannya. Dengan marah sekali Bong Qiangkun lalu mengumpulkan pengawalnya dan mengawal Tung Taijin, memaki-maki mereka kemudian memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan pencarian di seluruh kota. Dengan walah murung mereka kembali ke ruangan tadi dan menyuruh orang menyingkirkan dua orang pengawal yang tewas dan dua orang lagi yang pingsan. Apa yang kukatakan tadi? Bong Qiangkun berkata, suaranya gemetar karena dia merasa tidak enak sekali. Gadis itu memang tidak seberapa, akan tetapi baru muncul dua orang itu saja sudah kacau kita. Legaspi Selado juga masih terkejut sekali. Kepandaian orang yang mengeluarkan suara melengking itu memang hebat, kurasa belum tentu ada keduanya di negeri ini. Harap saudara Legaspi jangan berpendapat demikian. Hek bin Tianxin membantah. Memang kepandaiannya tadi hebat, akan tetapi di negeri ini banyak sekali terdapat orang sakti yang melebihi dia tadi. Kalau mau disebut nama pendekar sakti Chia Keng Hong, ketua Qin Lingpai, sudah hebat bukan main. Dia memiliki ilmu Tikai Beng yang tidak dapat dilawan oleh ilmu yang manapun juga. Masih ada lagi yang hebat-hebat, seperti para pengawal Panglima Besar Tehu, yang bernama Tio Hok Guan berjuluk Ban Kin Kui dan yang lain-lain. Itu semua masih belum seberapa hebat kalau dibandingkan dengan kesaktian Panglima Besar Tehu sendiri, dan pembantunya yang bernama Ma Huan. Kalau tadi aku membawa senjata api, agaknya dia tidak akan mudah saja melarikan diri, kata Hendrik dengan nada suara gemas dan kecewa. Tadi dia sudah membayangkan betapa kalau gadis tawanan itu diserahkan dia, tentu akan asyik dan menyenangkan sekali malam ini baginya. Peristiwa malam itu di rumah Hek bin Tianxin membikin kecut hati kedua orang pembesar itu dan mereka segera berpamit pulang. Agak berkurang gairah semangat mereka untuk menjadikan persekutuan pemberontak yang dipelopori oleh Pek Lianpai dan orang-orang asing itu. Kun Liong kagum bukan main karena baru saja dia tiba di luar kota sebelah barat, baru saja dia meloncat turun dari atas tembok kota karena dia tidak mau melewati penjagaan di pintu gerbang. Sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri supeknya. Baru sekarang dia mendapat bukti akan kesaktian supeknya yang berhasil mengacaukan rumah Hek bin Tianxin si datuk kaum sesat. Padahal di situ terdapat orang lihai seperti kakek asing bernama Legaspi Selado, orang-orang Pek Lianpai dan lain-lain itu. Supek, katanya kagum. Melihat darah itu masih pingsan, Keng Hong menjamah lehernya. Tidak terluka, hanya terkena guncangan oleh tamparan yang lihai tadi. Agaknya itulah cara mereka membikin pingsan lawan. Kun Liong, kita harus berpisah di sini. Ada perkara hebat timbul seperti yang kau telah dengar tadi. Kau larikan darah ini, sebaiknya ke barat memasuki hutan agar jangan sampai dapat dikejar mereka. Kemudian kalau dia siuman, tanya siapa dia dan di mana tinggalnya. Kalau perlu antarkan dia pulang sampai selamat dan pesan padanya agar jangan lancang lagi menyerbu gua harimau. Aku sendiri harus pergi ke kota raja, menghadap Panglima Besar Tehu untuk melaporkan bahwa ada bahaya pemberontakan di Chengtu agar jangan sampai berlarut-larut. Kemudian, kalau ada waktu pergilah ke Qinlingsan di mana kita dapat bicara lebih lanjut. Kun Liong tak dapat membantah biarpun dia masih ingin melakukan perjalanan bersama supeknya yang sakti itu. Baiklah, Supek.
Dia tidak mau bilang bahwa dia akan melanjutkan penyelidikannya sendirian saja, karena takut kalau supeknya tidak setuju dan melarangnya. Mereka berpisah dari tempat itu. Kun Leong masih memanggul tubuh darah itu lari ke barat sedangkan Kang Hong segera menuju ke utara, ke kota raja. Karena maklum bahwa besar kemungkinan pihak Hek bin Tianxin akan melakukan pengejaran, maka Kun Leong berjalan terus tidak mau berhenti sampai dia memasuki hutan yang besar. Dia memilih tempat yang baik, lalu merebahkan tubuh darah itu di bawah sebatang pohon besar. Darah itu masih pingsan dan dia lalu membuat api unggun. Karena hawa dingin sekali, biarpun di situ ada api unggun, dia tetap membuka jubahnya dan menyelimutkan jubahnya itu ke atas tubuh si darah. Kemudian dia duduk termenung, memandang wajah yang telentang itu. Wajah yang cantik. Kulit muka itu halus sekali, dan kedua pipinya kemerahan, apalagi bibirnya yang setengah terbuka itu. Cahaya api unggun bermain-main di atas wajah cantik, menimbulkan penglihatan yang luar biasa indahnya. Setelah puas menjelajahi wajah itu dengan pandang matanya, akhirnya pandang mata itu terhenti pada mulut yang setengah terbuka itu, terpesona. Teringat dia akan Gyokeng, teringat dia akan mulut Gyokeng ketika diadu dengan mulutnya sendiri untuk ditiup dan jantungnya berdebar aneh. Mulut ini tidak kalah manisnya dengan mulut Gyokeng. Bibirnya begitu segar nampaknya, bagaikan buah aco merah yang masak, mendatangkan gairah kepadanya untuk menggigitnya. Pelak! Kepala gundul itu ditamparnya sendiri. Gila kau! Dia memaki ketika mengenal pikirannya sendiri tadi. Beginikah yang dikatakan orang timbulnya nafsu seorang yang mata keranjang? Mata keranjangkah dia? Salahkah dia kalau dia terpesona dan tertarik, kalau dia suka sekali melihat wajah seorang gadis ayu, terutama melihat mulutnya? Dia bukan tertarik karena dibuat-buat atau disengaja. Dia memang benar-benar tertarik, seperti orang tertarik melihat setangkai bunga yang indah. Dia ingin menciumnya, seperti orang ingin mencium setangkai mawar yang harum. Salahkah itu? Bibir setengah terbuka itu seolah-olah memiliki daya tarik yang luar biasa sehingga tanpa terasa lagi olehnya sendiri, kepala Kun Leong menunduk mendekati muka gadis yang pingsan itu. Ingin dia menciumnya. Dia tidak tahu dan tidak pernah ada yang memberitahu bagaimana harus mencium seorang gadis. Akan tetapi pengalamannya ketika dia mengadu mulut dengan Gyokeng ketika dia menolong gadis itu, mendatangkan kenangan yang mesra dan nikmat luar biasa. Ketika bibirnya hampir menyentuh bibir darah itu, tiba-tiba dia tersadar dan menarik kembali kepalanya. Pelak! Kembali kepala gundulnya menjadi korban tamparannya, agak keras sampai muncul bintang-bintang menari di depan matanya. Tidak boleh! Demikian teriak pikirannya. Ini namanya mencuri. Aku memang ingin menciumnya, akan tetapi hal itu harus terjadi secara terang-terangan. Jika yang punya bibir memperbolehkan dicium, baru dia mau mencium. Memaksa, dia tidak sudi, karena itu merupakan perkosaan yang kotor. Mencuri juga kotor. Dahulu dengan Gyokeng lain lagi. Bukan mencium namanya karena dia menolong dan pada saat itu pun dia tidak merasa apa-apa. Baru setelah menjadi kenangan menimbulkan kemesraan nikmat. Akan tetapi, kalau terang-terangan mungkinkah Gyokeng mau? Mungkinkah darah ini mau? Mengadu mulut, mengadu bibir merupakan hal yang aneh, tentu darah-darah itu juga merasa aneh. Dia hanya tahu bahwa mencium adalah penyentuhan pipi yang dicium dengan hidung. Demikianlah kalau ibunya dahulu menciumnya. Pikiran ini mengingatkan dia akan ibunya dan ayahnya, dan dia menjadi berduka, lalu merebahkan diri di dekat api unggun dan tertidur. Malam telah terganti pagi. Kun Leong menggeliat dan menelungkup. Tiba-tiba dia terbangun, akan tetapi tidak berani bergerak karena jalan darahnya di tengkuk telah diancam oleh orang. Jalan darah di tengkuk adalah jalan darah kematian, dan kini ada 2 buah jari tangan yang sudah menempel di tengkuknya dan terdengar bentakan. Jangan bergerak kalau masih ingin hidup. Mengendur kembali urat syaraf Kun Leong mendengar bentakan yang halus merdu ini. Kiranya darah itu yang menodongnya. Tadinya dia hendak bergerak menangkap tangan lawan yang berbahaya itu sambil menggunakan sinkangnya menutup jalan darah di tengkuk. Akan tetapi begitu mendengar suara darah itu, dia membatalkan niatnya. Kau mau apa? Tanyanya tanpa menoleh, mukanya masih tersembunyi di antara kedua lengannya. Hayo katakan, engkau Huishio dari mana dan bagaimana aku bisa berada di sini? Engkau tentu kawan pemberontak-pemberontak itu, ya?
Hihihihi. Kun Leong tertawa geli. Pendeta Ceriwis. Mengapa engkau malah tertawa? Hayo jawab, atau engkau lebih ingin mampus? Mampus ya mampus, mau bunuh ya boleh saja, tapi dengar dulu kata-kataku, Nona Galak. Aku tertawa karena engkau telah 3 kali keliru. Gadis itu marah sekali, jari tangannya yang menempel di tengkuk itu gemetar sedikit sehingga diam-diam Kun Leong sudah siap dengan sinkangnya. Kalau perlu, untuk menyelamatkan nyawanya, dia akan menggunakan tikai beng. Akan tetapi agaknya darah itu curiga mendengar ucapan orang yang dianggapnya Huisyo itu maka dia mendesak. Jangan kurang ajar. Kekeliruan apa yang kulakukan? Pertama, aku bukan anggota atau kawan para pemberontak itu. Kedua, akulah yang melarikanmu ketika engkau pingsan di dalam ruangan rumah Hek bin Tianxin dan bahwa ancamanmu di tengkuk ini pun sia-sia belaka. Kemudian yang terakhir, kekeliruan mutlak yang tak boleh diampunkan lagi. Aku bukan seorang Huisyo. Tapi kau gundul. Engkaukah ini? Darah itu membalikkan tubuh Kun Leong sehingga pemuda itu telentang dan kini dia pun teringat ketika melihat sepasang mata itu. Engkau? Aku seperti pernah mengenalmu, tapi siapa, ya? Dia merasa yakin sudah mengenal darah ini, akan tetapi benar-benar tidak ingat lagi siapa dia. Darah itu tertawa. Bukan main manisnya. Bibir merah itu merekah dan tampak giginya yang kecil dan putih teratur, dan ujung lidah yang merah meruncing tampak sekilas. Hihik-hihik, kau pemuda gundul itu. Mana aku bisa melupakan kepalamu? Aku Lim Visian. Kun Leong meloncat berdiri dan bertolak pinggang, pura-pura marah. Jadi engkau ini, ya? Kesalahanmu makin bertumpuk-tumpuk. Dahulu engkau menghinaku karena kepalaku, sekarang kau ulangi lagi. Benar-benar tidak mau bertobat kau ini. Darah itu menahan ketawanya dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Maafkan aku. Aku tadi salah sangka, sungguh aku tidak mengenal budi. Engkau malah yang kembali menolongku dari bahaya maut. Sudah 2 kali kau menyelamatkan aku, dan 2 kali aku menghinamu tanpa ku sengaja. Maafkan aku, Tai Hiap, pendekar besar. Kun Leong sengaja hendak menggoda, akan tetapi juga karena dia gemas mendengar sebutan itu, dia membanting kakinya dan melotot sehingga matanya yang memang lebar itu membulat. Kau ini mengangkat atau membanting? Minta maaf malah menambah penghinaan. Apa salahku? Kau menyebut aku Tai Hiap segala macam. Kau mengejek, ya. Darah itu menggeleng-geleng kepalanya, alisnya berkerut. Manis sekali. Tidak. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi biarpun kau pura-pura, bodoh dan kepalamu kau cukur gundul. Dahulu pun aku sudah menduga. Kalau kau tidak berilmu tinggi, mana bisa menolongku kali ini dari rumah seorang datuk sesat seperti Hek bin Tianxin? Kun Leong merasa terdesak. Ya sudahlah, tapi jangan menyebut aku Tai Hiap. Sekali lagi, aku benar-benar akan marah. Darah itu tersenyum dikulum, tahulah dia bahwa pemuda gundul ini hanya pura-pura marah tadi. Maka timbul juga kenakalannya. Habis, aku harus menyebut situ apa? Kok situ? Situ mana? Visian menggigit bibir bawahnya. Manis sekali. Jangan main-main lagi. Tentu saja yang kumaksudkan situ adalah engkau. Omongan model mana ini? Namaku Yap Kun Leong. Aku menyebutmu Visian begitu saja, kau pun menyebut namaku, tak usah pakai pendekar-pendekar, ya. Hihihi. Kau lucu. Visian merasa geli dan tertawa, akan tetapi menggunakan tubuh telunjuknya untuk menutupi bibir. Manis sekali. Visian, ingatkah engkau 5 tahun yang lalu kita mula-mula bertemu? Kau masih seorang perempuan yang manis, sekarang. Sekarang apa? Sekarang kau telah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita. Darah itu mengerutkan alisnya. Yap Kun Leong, kalau aku tidak yakin bahwa engkau memang seorang pemuda yang lucu dan aneh tapi baik budi, tentu kau kuanggap ceriwis dengan ucapanmu itu. Terserah penilaianmu. Mungkin aku memang ceriwis. Akan tetapi aku tidak akan pernah melupakan betapa engkau telah mencium kepala gundulku yang kau benci ini sampai 3 kali. Seketika wajah Visian menjadi merah sekali.
Kun Liong, mengapa engkau berkata begitu? Aku tidak benci kepalamu dan soal itu, itu soal lalu, karena aku merasa menyesal telah menyakitkan hatimu padahal engkau dahulu itu telah menyelamatkan aku. Kalau sekarang, aku pun telah mati-matian menolongmu, akan tetapi apa upahnya? Engkau menodongku, hampir membunuhku, dan masih menghina lagi. Kun Liong, maafkan aku, sungguh mati aku tidak tahu, mengapa kau memandangku seperti itu? Engkau menodongku, hampir membunuhku, dan masih menghina lagi. Tidak cukup dengan maaf. Kalau dulu kau menyatakan penyesalan dengan mencium kepalaku, sekarang aku akan menghukummu dengan ciuman pula. Akan tetapi aku yang akan menciummu, bukan kau yang menciumku. Sepasang mata yang bening itu terbelalak, kedua pipinya bertambah merah. Apa maksudmu? Kau mau kurang ajar kepadaku? Terserah kau mau menganggap bagaimana. Pokoknya, kau tadi minta maaf, kan? Dan aku hanya mau memberi maaf kalau kau suka kucium. Dengar baik-baik, aku sudah sejak semalam ingin menciummu, akan tetapi hal itu tidak kulakukan biarpun kau sedang pingsan karena aku tidak sudi melakukan hal kepada orang yang tidak tahu atau tidak suka. Nah, aku hanya akan memaafkanmu dengan menciummu, akan tetapi kalau kau suka, bukan paksaan. Muka yang cantik itu sebentar pucat sebentar merah, agaknya bingung bukan main. Kalau aku tidak mau? Kalau tidak mau ya sudah, aku tidak akan memaksamu. Akan tetapi terus terang saja, aku pun tidak mau memaafkanmu dan akan selalu menganggap kau seorang gadis tak tahu membalas budi. Kun Liong, suara itu seperti bermohon agar pemuda itu tidak menganggapnya demikian. Kau tahu betapa besar rasa syukur dan terima kasihku kepadamu. Akan tetapi permintaanmu, sungguh aneh, bagaimana aku dapat melakukannya? Bukan kau yang melakukan, melainkan aku. Maksudku, kau membikin bingung aku. Aku. Dengar, nona yang baik. Kalau kau merasa jijik kepadaku, kalau kau merasa benci kepadaku karena kepalaku gundul, kalau kau merasa jijik kucium, katakan saja kau tidak mau. Habis perkara. Kau mendesak, seperti memaksa. Sama sekali tidak. Kau harus jujur. Kalau kau tidak suka, katakan tidak mau dan kita berpisah takkan bertemu lagi. Habis perkara, kan? Kun Liong, aku tidak benci kepadamu, akan tetapi, soal itu. Aku malu, Malu kepada siapa? Di sini tidak ada orang. Kalau di sini tidak ada orang, maka aku adalah siluman hutan dan kau setan. Gundul. Kun Liong menyambung. Keduanya tertawa gembira dan sejenak lenyaplah ketegangan di antara mereka karena permintaan Kun Liong yang luar biasa itu. Nah, bagaimana? Kun Liong teringat lagi dan bertanya. Bagaimana, ya? Dahulu aku mencium kepalamu 3 kali. Sekarang pun aku akan menciummu 3 kali. Kun Liong memotong cepat. 3 kali? Sepasang mata itu terbelalak, tangannya meraba-raba rambutnya. Bagaimana kalau rambutku bau tidak enak? Sudah beberapa hari aku tidak keramas. Siapa mau mencium rambutmu? Sepasang mata itu terbelalak, mulutnya ternganga. Kun Liong terpaksa memejamkan matanya. Manis sekali wajah itu. Tidak mencium kepalaku? Habis. Kun Liong, jangan main gila kau, ya. Kun Liong membuka matanya, tersenyum. Siapa main gila? Aku main sungguhan. Tidak perlu banyak berbantahan, Visian. Hanya tinggal menjawab, mau atau tidak kau kucium. Mau sih, mau, akan tetapi. Kalau sudah mau masih ada tetapinya, namanya bukan mau. Kau sih aneh. Dahulu aku mencium kepalamu, sekarang engkau hendak mencium, apa? Visian, memang agak sukar memberi pengakuan. Pendeknya aku baru suka memaafkan engkau kalau engkau suka kucium 3 kali, kucium di mana saja, terserah aku. Kalau engkau mau, aku akan menciumnya dan tak perlu kukatakan mana yang akan kucium. Pokoknya engkau mau dan kalau mau berarti tidak pilih-pilih di bagian mana, aku jadi bingung sendiri. Mau atau tidak? Sepasang mata itu masih terbelalak menatap wajah yang tampan dan lucu karena gundul itu. Sepasang pipi darah itu menjadi merah sekali, dan sejenak sepasang mata itu menyipit, hampir terpejam dan bibir yang merah membasah itu tersenyum aneh.
Lalu Visian menganggukkan kepala dan menunduk, matanya mengerling tajam, sikapnya menanti dengan takut-takut dan malu-malu, agaknya ingin sekali darah itu melihat bagian tubuh yang mana yang akan dicium pemuda aneh ini. Kun Leong menjadi girang sekali. Kau benar-benar mau? Visian mengangguk. Dengan sukarela? Dengan senang hati? Tidak terpaksa? Kembali Visian mengangguk dan jantung darah ini berdebar tidak karuan, mukanya terasa panas. Dia tidak tahu betapa seluruh mukanya menjadi merah jambon, luar biasa manisnya. Kun Leong mendekatkan mukanya, kedua tangannya memegang pundak darah itu, mendekatkan mulut. Sepasang mata gadis itu terbelalak seperti kelinci ketakutan akan diterkam harimau. Kun Leong menjadi malu sendiri. Visian, kau benar-benar mau? Visian tidak berani menjawab karena jantungnya yang berdebar itu tentu akan membuat suaranya tidak karuan. Suara Kun Leong ketika bertanya terakhir ini pun sudah tidak karuan, gemetar dan nadanya sumbang. Maka dia hanya mengangguk, kini dia benar-benar ingin dicium, ingin melihat bagaimana kalau dicium dan apanya yang akan dicium. Kalau mau, suara Kun Leong makin gemetar seperti orang sakit demam. Kalau mau, kau pejamkan matamu. Mata itu malah terbelalak, agaknya heran, kemudian sepasang mata yang indah itu tertutup rapat. Hilang rasa malu di hati Kun Leong, bahkan dia menjadi lega dan kembali dia mendekatkan mulutnya sampai bibirnya menyentuh bibir yang setengah terbuka itu. Sentuhan ini mendatangkan getaran hebat sehingga tanpa dapat ditahannya lagi, mulutnya mencium dan mengecup. Visian kaget setengah mati, hendak berteriak akan tetapi mulutnya yang baru terbuka sedikit sudah tertutup dan diterkam bibir Kun Leong. Kun Leong melepaskan bibirnya dan napasnya terengah, kedua lengannya kini tanpa disadarinya telah memeluk pinggang Visian. Satu kali, bisiknya dan kembali dia merapatkan mulut. Visian tidak memejamkan mata lagi, sudah terbelalak lebar saking heran dan kagetnya. Ketika melihat muka Kun Leong mendekat lagi, ia menjadi ngeri dan cepat memejamkan matanya. Kembali teriakannya gagal karena mulut yang baru terbuka sedikit sudah disumbat oleh sepasang bibir Kun Leong. Sekali ini, setelah melepaskan bibirnya, Kun Leong tak mau menghitung lagi dan ketika dia mencium untuk ketiga kalinya, Kun Leong memejamkan matanya, tidak merasa lagi betapa kedua lengan Visian sudah merangkul lehernya. Ciuman yang ketiga kalinya ini amat lama, seolah-olah keduanya tidak mau melepaskannya lagi. Ketika Kun Leong melepaskannya karena tidak kuat menahan napas, mereka terengah-engah dan baru Kun Leong tahu betapa kedua lengan yang halus itu seperti dua ekor ular membelit lehernya. Dia terheran, dan lebih-lebih lagi herannya ketika Visian terisak menangis dengan muka merapat di dadanya. Kok menangis? Ada apa ini? Pertanyaan itu membuat Visian makin sesenggukan. Wah, jangan begitu, Visian. Kau membikin aku merasa bersalah besar saja. Bukankah kau tadi sudah menyatakan mau dan tidak terpaksa? Kenapa sekarang menangis dan... Kun Leong menghentikan kata-katanya dan terbelalak memandang wajah yang kini diangkat itu. Gadis itu sesenggukan akan tetapi matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri dan mulutnya tersenyum. Mulut yang setengah terbuka, begitu segar seolah-olah setangkai bunga yang baru saja mendapat siraman air. Apa pula ini? Kau ini menangis atau tertawa? Kau marah atau tidak? Senang atau susah? Kun Leong hem. Kun Leong, aku juga cinta kepadamu. Kun Leong terkejut seperti mendengar guntur di tengah hari. Apa ini? Mengapa kau mengatakan begitu? Artinya, aku juga cinta kepadamu seperti kau cinta kepadaku. Kun Leong melepaskan pelukannya dan melangkah mundur setelah melompat berdiri. Dia memandang dengan alis berkerut dan sikap sungguh-sungguh. Visian, siapa bilang, bagaimana engkau tahu bahwa aku cinta kepadamu? Kini gadis ini pun meloncat berdiri, matanya memandang tajam dan alisnya berkerut. Tentu saja. Setelah apa yang kau lakukan tadi, tentu engkau cinta padaku, tidakkah begitu? Kun Leong menunduk, berpikir, kemudian menggeleng kepala. Aku tidak tahu apakah aku cinta padamu, Visian. Kun Leong. Apa artinya ucapanmu itu? Setelah kau menciumku seperti itu. Tidak kusangkal, aku senang sekali menciummu, Visian, dan kalau engkau mau, agaknya aku tidak akan bosan-bosan menciummu.
Akan tetapi, hal itu bukan sudah berarti bahwa aku cinta kepadamu atau kau cinta kepadaku. Pucat wajah gadis itu dan matanya memandang dengan sinar penuh kemarahan. Yap Kun Leong. Jadi kau hanya mau mempermainkan aku? Kun Leong menarik napas panjang, memandang darah itu dan menggelengkan kepalanya yang gundul. Kau tahu benar bahwa aku tidak mempermainkan siapapun juga. Sebelum aku menciummu, bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku mau melakukannya kalau memang kau mau dan rela? Apa hubungannya itu dengan cinta? Kalau kita berdua saling pandang, saling menyentuh tangan, saling bicara, apakah itu sudah menjadi bukti bahwa kita saling mencinta? Tapi, itu beda lagi. Semua itu biasa saja, akan tetapi ciuman dan seperti yang kau lakukan tadi. Apa bedanya kalau kita melakukannya dengan dasar sama suka dan rela? Kun Leong, jangan kau main gila. Ciuman, apalagi seperti yang kau lakukan tadi, hanya patut dilakukan oleh sepasang suami istri. Siapa bilang begitu? Kita tadi pun telah melakukannya walaupun kita bukan suami istri, dan tidak ada yang memaksa kau atau aku, bukan? Visian, apa sih bedanya bersentuhan tangan dengan bersentuhan bibir dan mulut? Apa benar bedanya? Asal saja hal itu dilakukan dengan kerelaan kedua pihak. Tapi aku cinta kepadamu. Kalau kau tidak cinta kepadaku, aku tidak akan sudi melakukannya, dengan siapapun juga. Lebih baik aku mati. Kun Leong terkejut, memandang dan menggaruk kepalanya yang gundul. Kau aneh sekali. Kau yang aneh, kau yang gila. Kau telah menciumku seperti itu, kalau kau tidak mencintaku, berarti kau menghinaku. Mungkin aku gila, akan tetapi aku tidak menghinamu, dan aku juga tidak mencintamu biarpun aku suka sekali kepadamu dan suka sekali menciummu. Kun Leong cepat mengelak karena Visian sudah menyerangnya kalang kabut. Dia berusaha menyabarkan, akan tetapi gadis itu sambil menangis terus menerjangnya dengan pukulan-pukulan maut, membuat Kun Leong repot mengelak dan menangkis. Nanti dulu. Luput. Wah, nanti dulu, Visian. Apakah engkau sudah gila? Aku memang gila karena sakit hati, dan aku akan membunuhmu, Yap Kun Leong. Visian terus menyerang dengan air mata bercucuran. Wah, celaka. Nah, kau lihat. Cinta hanya membuat orang menjadi gila. Mengapa kau mau mengorbankan dirimu kepada cinta? Kun Leong terpaksa melempar diri ke belakang dan bergulingan, kemudian melompat bangun dan melihat Visian benar-benar menyerangnya mati-matian, dia lalu melompat jauh dan melarikan diri. Yap Kun Leong laki-laki keparat? Kau hendak lari kemana? Visian mengejar. Wah, aku hanya suka berciuman denganmu, Visian, akan tetapi tidak suka kalau harus berkelahi denganmu. Sampai jumpa pula dalam suasana yang lebih aman. Dia mengerahkan ginkangnya dan dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah lenyap meninggalkan Visian yang masih menangis sambil mengepal tinjunya. Setelah berlari ke sana-sini mengejar tanpa hasil, akhirnya gadis itu menjatuhkan diri ke atas tanah dan menutupi mukanya dengan kedua tangan, menangis sesenggukan. Gadis itu tidak tahu bahwa ada orang mendekatinya dari belakang. Tahu-tahu sebuah tangan dengan halus menyentuh pundaknya dan suara yang sama halusnya berkata, Visian, jangan menangis. Kau maafkan aku kalau memang kau anggap aku bersalah. Mendengar suara ini, tanpa menengok tahulah Visian bahwa pemuda gundul itu sudah datang lagi. Dia menjadi makin berduka oleh perasaan girang yang aneh sekali menyelinap di hatinya melihat orang yang akan dibunuhnya tadi datang kembali, dan tangisnya makin menjadi-jadi. Kun Leong duduk di atas rumput di dekat gadis itu. Berulang-ulang dia menarik napas panjang, lalu berkata, Visian, aku bersumpah bahwa aku tidak berniat menggodamu, tidak berniat menghinamu. Semua yang kulakukan kuanggap begitu wajar, sama sekali tidak kusangka bahwa kau akan merasa terhina. Akan tetapi, kalau aku harus mengaku cinta begitu saja, berarti aku membohong, dan kurasa engkau tentu tidak ingin kubohongi, bukan? Visian menghapus air matanya. Dia memandang pemuda itu dengan mata merah dan pipi basah. Kun Leong mengeluarkan sapu tangannya dan menggunakan sapu tangan itu menghapus pipi yang basah. Tanpa disengajanya sama sekali, maksud baik Kun Leong ini seperti meremas hati Visian sehingga kembali gadis itu menangis dan merebahkan kepalanya di atas pundak Kun Leong. Sudahlah Visian.
Kun Leong mengelus kepala gadis itu. Mengapa engkau bersedih sampai begini macam? Kun Leong, kau yang begini baik kepadaku, kau yang suka menciumku seperti tadi, mengapa kau tidak bisa mencintaku? Mengapa? Visian, duduklah baik-baik, mari kita bicara tentang itu. Gadis itu kembali mengusap air matanya dan duduk di atas tanah berhadapan dengan pemuda itu. Kini kemarahannya agak mereda karena dia tahu bahwa sebetulnya pemuda ini tidak berniat buruk dan sama sekali tidak menghinanya, sungguh pun apa yang dilakukannya amat aneh. Kalau memang pemuda ini berniat menghinanya, tentu tidak akan datang kembali. Nah, sekarang kita bicara sungguh-sungguh, Visian. Aku tidak suka berbohong apalagi kepadamu, biarpun aku suka bergurau denganmu. Yang mengganggu hatimu adalah soal cinta. Coba katakan, cinta itu apakah? Visian memandang bingung. Seperti kau cinta kepadaku. Aku sendiri juga tidak pernah mendengar tentang itu, dan tidak pernah memikirkannya. Hanya ketika aku merasa bahwa kau mencintaku dan aku. Jadi menurut perasaanmu, cinta adalah kecondongan hati seseorang yang merasa suka kepada orang lain. Begitukah? Iya, begitulah. Memang sejak dahulu aku suka kepadamu, karena kau lucu dan, baik hati. Aku suka kepadamu dan tadi aku merasa sesuatu yang aneh, aku akan merasa bahagia kalau kau selalu dapat berdekatan dengan aku. Agaknya, itulah cinta. Jadi menurut pendapatmu, cinta adalah perasaan suka kepada seseorang dan mendapat balasan dari orang itu? Buktinya, ketika aku menyatakan tidak cinta kepadamu, kau marah-marah dan cintamu berubah benci, malah kau hendak membunuhku. Maafkan aku, Kun Leong. Aku tahu bahwa aku takkan menang bertanding denganmu dan tadi aku menyerang dan memakimu hanya untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahanku saja. Jadi kalau begitu cinta bukanlah benci, cinta tidak akan mendatangkan benci. Cinta bukan pula suka akan sesuatu, karena biasanya suka akan sesuatu itu akan berakhir dengan kebosanan. Cinta bukan benci, bukan marah, bukan suka atau gairah nafsu. Cinta tentu pantasnya lebih luhur lagi, lebih bersih, tiada awal tiada akhir. Kalau begitu, apa cinta itu? Entahlah, aku sendiri pun tidak tahu. Agaknya hatiku dan pikiranku masih terlalu kotor sehingga belum mengenal cinta itu, Visian. Tapi, engkau suka kepadaku, bukan? Aku suka kepadamu, aku suka menciummu, seperti aku suka melihat setangkai bunga yang cantik jelita, seperti aku suka mencium bunga yang harum. Akan tetapi itu bukan cinta, dan kalau kita menganggapnya cinta, kita akan menyesal dan kecewa. Nah, maukah kau melupakan semua itu dan tinggal bersahabat denganku? Percayalah. Aku masih suka memandangmu, suka bergurau denganmu, bahkan aku masih suka sekali untuk menciummu, tentu saja kalau kau juga rela dan mau. Visian menunduk dan terjadi perang di dalam hatinya. Semenjak kecil dia telah mendengar banyak tentang kesopanan, tentang kesusilaan, tentang hukum-hukum kesopanan yang sama sekali tidak boleh dilanggar, terutama oleh wanita. Banyak dia mendengar nasihat tentang bahayanya menurutkan nafsu, terutama nafsu berahi. Adakah tadi nafsu berahi yang mendorong sehingga dia merasakan nikmat dalam pelukan dan menerima ciuman Kun Leong? Tiba-tiba Kun Leong memegang tangannya. Ada banyak orang datang berkuda. Mereka bangkit berdiri dan menoleh ke belakang. Benar saja, tak lama kemudian muncullah serombongan orang berkuda. Kun Leong terkejut ketika melihat bahwa rombongan itu adalah sepasukan tentara yang berjumlah tidak kurang dari 50 orang, dipimpin oleh Panglima yang dilihatnya semalam di rumah Hek bin Tianxin dan di samping Panglima itu terdapat pula seorang pemuda asing yang juga dilihatnya di rumah Hek bin Tianxin. Pemuda asing yang tampan dan gagah, yang bernama Hendrik Selado, putra dari Legaspi Selado si kakek asing botak yang amat lihai. Pemberontak-pemberontak itu? Visian berseru marah dan juga kaget. Visian, mari kita lari. Kun Leong berbisik. Tidak sudi. Aku harus membasmi mereka. Aku dan kedua orang suhengku memang bertugas menyelidiki mereka, dan karena kami berpencar, maka aku yang kebetulan dapat membongkar rahasia mereka. Aku harus lawan mereka. Tanpa menanti jawaban Kun Leong, Dara yang gagah perkasa itu sudah lari menyambut rombongan itu, dan langsung dia meloncat dan menyerang Panglima yang menunggang kuda terdepan bersama Hendrik pemuda asing. Pemberontak hina. Visian membentak marah.
Diserang secara tiba-tiba dengan dahsyat, Panglima yang sudah berpengalaman itu maklum bahwa darah itu tidak boleh dipandang ringan. Maka dia lalu menjatuhkan diri dari atas kuda, bergulingan lalu meloncat bangun. Hahaha, bagus sekali. Memang kami sedang mencarimu, Nona, katanya sambil mencabut sebatang pedang. Tangkap dia. Panglima itu membentak dan dua orang prajurit lalu menggunakan pedang mereka menubruk. Vizian menghadapi dua orang ini dengan tenang. Biarpun dia bertangan kosong dia sama sekali tidak merasa gentar. Ketika dua orang itu menubruk, secepat kilat dia mendahului, menggeser ke kanan, kakinya menyambar dan tangannya meraih. Seorang prajurit berteriak, tubuhnya terjengkang dan pedangnya terampas dan di lain saat, disusul teriakan keras oleh temannya yang juga tersungkur jatuh dengan pundak terluka oleh pedang rampasan di tangan Vizian. Segera darah itu dikeroyok oleh para tentara. Namun darah itu mengamuk dengan pedang rampasannya dan dalam beberapa gebrakan saja dia telah berhasil merobohkan 4 orang lawan lagi. Mundurlah kalian, biarlah aku menangkap kuda betina liar ini. Hendrik Selado berteriak dengan suaranya yang nyaring dan kaku. Tubuhnya sudah melangkah maju dengan langkah seperti seekor harimau kelaparan. Tak tahu malu? Mengeroyok seorang gadis? Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan Kun Leong sudah berdiri di depan pemuda asing itu. Kun Leong sejak tadi sudah melihat dan siap untuk membantu Vizian. Melihat betapa Vizian dapat merampas pedang dan dapat melayani pengeroyokan para prajurit, dia berdiam diri saja. Akan tetapi melihat gerakan pemuda asing yang maju, tahulah dia bahwa pemuda ini adalah sebangsa Yuan de Gama yang cukup tangguh, maka dia sudah mendahului pemuda itu, menghadangnya dan mencelanya. Kini mereka saling berhadapan. Seorang pemuda tampan, gundul dan seorang pemuda tampan bermata biru berkulit putih. Hendrik memandang tajam karena dia tidak mengenal pemuda gundul ini, akan tetapi dia sudah dapat menduga bahwa tentu, pendeta, muda inilah yang semalam telah menolong gadis tawanan itu. Maka dia lalu membungkuk dan sambil tersenyum berkata, "Bapak pendeta, datang dari kuil manakah, dan apakah hubungan Bapak pendeta dengan gadis pemberontak itu?" Kun Leong tersenyum masam. Bangsanya sendiri saja, juga seorang gadis seperti Vizian bisa salah menduga bahwa dia seorang Huaishou, apalagi seorang asing seperti yang dihadapinya ini. Dia tidak mau berbantah tentang kepala gundulnya yang menimbulkan salah kira, maka dia menjawab. "Aku tidak datang dari kuil manapun juga, akan tetapi yang jelas, aku adalah seorang yang mengetahui betul siapa pemberontak siapa bukan. Nona ini bukan pemberontak, maka tidak perlu kau orang asing ini menjadi maling berteriak maling." Tentu saja Hendrik menjadi kaget sekali mendengar ini, karena ucapan itu berarti bahwa pemuda gundul ini tahu akan rahasia pemberontakan di Chengtu dan berarti pula bahwa tentu pendeta muda inilah yang semalam telah menolong gadis tawanan. "Pendeta muda sombong, engkaulah pemberontak." Hendrik sudah menerjang maju dengan gerakan yang dahsyat. Pemuda asing itu ternyata menguasai ilmu silat yang aneh dan memiliki tenaga yang dahsyat, kedua tangannya bergerak bergantian dan bertubi-tubi mengirim serangan-serangan berbahaya di seling tendangan kedua kakinya bergantian pula. Kau ganas." Kun Leong mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dan menangkis dan untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya, dia segera mainkan ilmu silat Pat Hong Sin Kun yang ia pelajari dari Bun Huat Tosu. Ilmu silat Pat Hong Sin Kun, ilmu silat sakti 8 penjuru angin, ini memang mengandalkan kecepatan dan bayangan Kun Leong seolah-olah berubah menjadi 8 dan bayangan ini mengeroyok Hendrik dari 8 penjuru. "Kau pendeta sombong hebat juga." Hendrik berkata kemudian memaki dalam bahasa asing dan tangannya telah mencabut keluar sebatang pedang tipis yang kecil dan lemas sekali. Pedang itu amat runcing dan tajam ringan dan begitu digerakkan, tampak sinar bergulung dan suaranya bercuitan mengerikan hati. Kun Leong cepat menghindarkan diri, meloncat ke sana-sini dan dia mulai marah. Tadinya dia tidak ingin memukul lawan, hanya membela diri saja. Akan tetapi dengan pedang kecil panjang itu di tangan lawannya merupakan bahaya baginya. Pada saat itu, dia mendengar teriakan Vizian. Dia menoleh dan melihat betapa gadis itu dikeroyok oleh banyak orang, di antaranya yang paling hebat adalah Panglima yang menggunakan pedang. Agaknya darah itu terancam bahaya maut dan teriakan tadi menandakan bahwa Vizian telah terkena senjata lawan. "Cuit cuit cuit sing." Kun Leong cepat melompat ke belakang,
hampir saja dia menjadi korban pedang lawan ketika dia menoleh ke arah Vision tadi karena saat itu telah dipergunakan oleh Hendrik untuk mengirim serangan kilat secara bertubi-tubi. Karena khawatir akan keadaan Vision, Kun Leong mengeluarkan teriakan nyaring, kedua tangannya mendorong dan tampak uap putih keluar dari kedua telapak tangannya, menyambar ke arah Hendrik. "Oh!" Pemuda asing itu terjengkang dan cepat membanting diri ke belakang terus bergulingan, cara yang tepat untuk menghindarkan diri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kun Leong untuk melompat ke arah Vision. Ternyata Vision telah terluka di paha dan pundak, dan darah itu telah roboh miring, agaknya pingsan, akan tetapi di dekatnya tampak seorang laki-laki yang mengamuk dengan pedangnya melindungi tubuh darah yang sudah pingsan itu. Kun Leong mengenal orang itu yang bukan lain adalah Tan Suibu, laki-laki tinggi besar yang menjadi Ji Suheng, kakak seperguruan kedua, dari Vision. Maka cepat dia meloncat mendekat dan kedua kakinya merobohkan dua orang pengeroyok. Tendangannya tepat mengenai tulang kering kaki kedua orang itu yang berteriak-teriak dan mengaduh-aduh sambil berloncatan dan memegangi kaki yang tulang keringnya rusak. Tan Suibu menoleh dan berkata, "Harap Xiao Su, pendeta muda, sudi menolong sumoiku dan menyelamatkannya pergi dari sini lebih dulu." Kun Leong kembali tersenyum pahit. Kepalanya yang sial kembali memperoleh korban. Tan Suibu tidak mengenalnya dan menyangkanya seorang Huesio. Akan tetapi dia tidak peduli menghampiri Vision yang pingsan, memondongnya dan dia meloncat ke kiri, mendorong roboh seorang prajurit yang menunggang kuda, kemudian dia meloncat ke atas kuda sambil memondong tubuh Vision. "Tan Eng Hiong, lekas lari!" dia berseru. Melihat betapa Huesio itu telah berhasil melarikan sumoinya, Tan Suibu lalu memutar pedangnya, kemudian menyerang seorang penunggang kuda lain yang berada di luar lingkungan para pengeroyok, merobohkannya dan ia pun meloncat ke atas kuda itu lalu membalapkan kudanya menyusul Kun Leong. "Kejar! Siapkan kuda!" terdengar panglima itu berteriak. Pasukan itu segera melakukan pengejaran dan tidak kurang dari 30 orang prajurit dipimpin oleh Bong Qiangkun si panglima dan Hendrik si pemuda asing, melakukan pengejaran. Setelah membalapkan kudanya keluar dari hutan dan pegunungan itu, dan melihat betapa Vision masih belum sadar dari pingsannya dan para pengejar tidak jauh, Kun Leong merasa khawatir sekali. Dia memberi isyarat kepada Tan Suibu yang membalapkan kuda sehingga sejajar dengan Kun Leong, dan berkata, "Tan Eng Hiong harap bawa Nona Vision pergi lebih dulu. Biarlah saya yang mencegah mereka melakukan pengejaran." Akan tetapi, Tan Suibu membantah ragu-ragu. "Harap jangan ragu lagi, cepat terimalah dia." Dengan tangan kirinya Kun Leong melemparkan tubuh Vision yang pingsan ke kiri, ke arah Tan Suibu yang tentu saja menjadi terkejut dan cepat menerima tubuh sumoinya. Dari lontaran itu saja tahulah dia bahwa pemuda gundul itu amat lihai, dan kini setelah melibat wajahnya, dia pun teringat kembali kepada pemuda gundul yang dulu pernah dilihatnya. "Jadi engkau, Xiao Hiap. Pergilah cepat." Kun Leong meraih ke depan dan menepuk pinggul kuda yang ditunggangi Tan Suibu. Kuda itu terkejut, membalap dan sebentar saja pemuda dan sumoinya itu sudah jauh mendahului Kun Leong. Ketika melihat Suheng Vision itu memasuki sebuah hutan di depan, Kun Leong lalu menahan kudanya, membalikkan kuda, meloncat turun dan menggunakan kedua lengannya mendorong roboh dua batang pohon besar. Dua batang pohon itu malang melintang di tengah jalan sehingga ketika para pengejar tiba di situ, mereka menahan kuda. Melihat bahwa pemuda gundul lihai itu yang menghadang mereka, Hendrik dan Bong Qiangkun berteriak keras dan meloncat turun dari kuda, memimpin anak buah mereka untuk mengurung dan mengeroyok Kun Leong. "Tuan Muda Hendrik, jangan biarkan dia lolos. Aku akan mengejar gadis itu." Bong Qiangkun berseru setelah Kun Leong terkurung dan dia lalu mengajak belasan orang anak buah untuk mengejar ke depan. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Kun Leong yang terkurung tadi berkelebat, dua orang pengeroyok roboh dan hanya Hendrik seorang yang dapat melihat betapa pemuda gundul yang lihai itu sudah melompat melampaui kepala pengeroyok di belakangnya sambil mendorong roboh dua orang, dan langsung menerjang Bong Qiangkun yang baru saja meloncat ke atas kuda. Serangannya dahsyat sekali, karena Kun Leong menggunakan Im Yang Sin Kun dari Tiang Pek Ho Siang. Biarpun panglima itu menggunakan pedangnya membabat ketika tubuh pemuda itu menerjang dari atas namun ujung kaki Kun Leong dengan tepat menendang pergelangan tangan yang memegang pedang dan jari tangannya menghantam leher. Bersambung ke bab 12.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.